Halo semuanya, perkenalkan saya Juruska Hendrina Budiman dari kelas 5T4. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang single dan double exponential smoothing, dan di bagian akhir akan ada soal latihan yang saya kerjakan. Kita mulai dengan pendahuluan. Peramalan atau forecasting adalah sebuah proses krusial untuk memperkirakan nilai yang akan datang berdasarkan data historis yang sudah kita miliki. Salah satu teknik yang akan dibahas adalah exponential smoothing. Prinsip utama metode ini adalah memberikan bobot yang lebih besar pada data terbaru dibandingkan data yang lebih lama, membuatnya sangat cocok untuk peramalan jangka pendek dan untuk data dengan pola yang stabil. Kemudian kita masuk pada jenis exponential smoothing. Terdapat dua jenis utama dari metode exponential smoothing. Yang pertama adalah single exponential smoothing yang digunakan khusus untuk data yang tidak menunjukkan adanya tren. Yang kedua adalah double exponential smoothing yang kita gunakan ketika data memiliki tren, baik itu tren naik maupun tren turun. Penting untuk dicatat bahwa kedua metode ini sama-sama menggunakan satu parameter smoothing yang disebut alpha yang nilainya harus berada di antara 0 dan 1. Sekarang kita masuk pada single exponential smoothing. Konsepnya adalah metode ini bekerja dengan memperhalus data historis kita hanya dengan menggunakan satu nilai smoothing alpha untuk menghitung dan memperkirakan nilai pada periode berikutnya. Ini adalah metode yang paling dasar dan paling tepat ketika data kita diasumsikan tidak memiliki komponen tren. Kemudian ada karakteristik single exponential smoothing. Kita lihat karakteristik penting dari parameter alpha. Pengaturan alpha sangat menentukan hasil peramalan. Jika alpha mendekati 1, ini berarti model memberikan bobot yang sangat besar pada data terbaru, sehingga hasil ramalan akan lebih peka atau sensitif terhadap setiap perubahan data yang baru terjadi. Sebaliknya, jika alpha mendekati 0, bobot yang diberikan pada data terbaru menjadi sangat kecil, sehingga hasil ramalan akan lebih stabil dan tidak mudah berubah, karena data lama masih mendominasi perhitungan. Kemudian, ini adalah rumus utama dari single exponential smoothing, di mana ST adalah nilai ramalan kita untuk periode ke-T, XT adalah data aktual pada periode ke-T, dan alpha adalah nilai smoothing. Rumus ini secara efektif menggabungkan nilai aktual terbaru dengan nilai ramalan sebelumnya. Mari kita lihat, di sini ada contoh perhitungannya. Misalnya, kita menetapkan alpha sebesar 0,2. Diketahui ramalan periode sebelumnya atau S1 adalah 120 dan data aktual terbaru X2 adalah 125. Maka ramalan periode kedua atau S2 dihitung sebagai 0,2 dikali 125 ditambah 0,8 dari 1 kurang alpha dikali 120 yang menghasilkan nilai 121. Nilai 121 ini adalah hasil peramalan yang telah dihaluskan. Selanjutnya kita beralih ke double exponential smoothing. Metode ini adalah pilihan yang tepat ketika data memiliki tren, baik itu tren naik maupun tren turun. Double exponential smoothing memperhalus data dua kali agar dapat menangkap arah pergerakan data. Double exponential smoothing juga cenderung lebih akurat dibandingkan single exponential smoothing jika data mengalami perubahan pola dari waktu ke waktu. Kemudian, langkah-langkah double exponential smoothing. Proses perhitungan double exponential smoothing melibatkan beberapa langkah. Yang pertama, hitung smoothing pertama. Yang kedua, hitung smoothing kedua. Kemudian, tentukan level. Selanjutnya, tentukan tren dan rumus peramalan, yang merupakan gabungan dari level dan tren untuk memprediksi nilai pada periode mendatang. Mari kita lihat interpretasi dari metode double exponential smoothing.
sangat tepat digunakan untuk data yang memiliki tren naik atau turun. Nilai alfa memiliki peran penting karena ia mempengaruhi kecepatan sistem merespon perubahan data. Jika tren data Anda berubah dengan cepat, disarankan untuk menggunakan nilai alfa yang lebih besar. Secara keseluruhan, double exponential smoothing membantu menghasilkan ramalan yang lebih realistis, terutama untuk jangka pendek, karena telah memperhitungkan komponen arah pergerakan data. Kemudian kita masuk pada perbandingan single dan double exponential smoothing. Untuk aspek tren data, single exponential smoothing tidak ada, sedangkan double exponential smoothing itu ada. Untuk aspek yang kedua yaitu smoothing, single exponential smoothing 1 kali, dan untuk double exponential smoothing 2 kali. Untuk aspek akurasi, single exponential smoothing baik untuk data stabil. Namun, double exponential smoothing lebih baik untuk data perubahan. Dan untuk aspek yang terakhir, kompleksitas. Single exponential smoothing lebih sederhana, namun double exponential smoothing lebih kompleks. Sekarang kita masuk pada soal latihan yang diberikan, yang dimana di sini kita disuruh untuk menemukan nilai ramalan minggu ke-6 dengan alfa 0.3 menggunakan metode double smoothing. Kita langsung saja. Untuk menyelesaikan soal ini, kita menggunakan beberapa rumus dalam metode double exponential smoothing. Ingat, metode ini menggunakan 2 proses pemulusan. Smoothing pertama, ini adalah tingkat penghalusan awal atau nilai rata-rata data yang dihaluskan. Kemudian smoothing kedua, ini adalah penghalusan ganda dari S aksen T. Dari kedua nilai smoothing ini, kita kemudian menghitung 2 komponen utama yaitu level dan trend. Dan yang terakhir, kita gunakan komponen level dan trend tersebut untuk menghitung ramalan untuk periode mendatang. Kita juga perlu melakukan inisialisasi pada data awal, biasanya dengan menetapkan nilai S aksen 1, X aksen 2, 1, X aksen 1, dan B aksen 1 berdasarkan data aktual. Ini untuk hasil perhitungan dengan alfa sama dengan 0,3 diperoleh S aksen 5 sama dengan 21,4519, S aksen 2 5 sama dengan 18,8223, A aksen 5 sama dengan 24,0815, B aksen 5 sama dengan 1,1270. Ini untuk hasil perhitungan data pertama sampai data kelima. Ini juga ada tabel perhitungan yang kita hitung menggunakan data selama 5 hari dengan periode smoothing alfa sama dengan 0,3. Mari kita perhatikan tabel perhitungan ini. Minggu ke-1 data aktual adalah 13. Karena ini adalah data awal, nilai S aksen T, S aksen 2T, A aksen T, B aksen T, dan ramalan semuanya diinisialisasi sehingga ramalannya adalah 13. Untuk minggu kedua hingga ke minggu kelima, perhitungan menggunakan rumus double exponential smoothing. Jadi, untuk minggu kelima setelah data aktual X5 sama dengan 22, dimasukkan, kita memperoleh hasil perhitungan kunci. Smoothing pertama 21,4519, smoothing kedua sebesar 18,8223, level sebesar 24,0815, dan tren sebesar 1,127. Nilai ramalan untuk periode berikutnya
yaitu minggu ke-6, sudah tertera di tabel ini sebesar 25,2085. Sekarang kita fokus pada hasil ramalan untuk periode selanjutnya. Menggunakan komponen level dan tren yang sudah kita hitung pada minggu ke-5, kita dapat menghitung ramalan minggu ke-6. Ramalan ini dihitung sebagai 25,21, pembulatan dari 25,2085. Angka 25,21 ini adalah nilai yang diprediksi oleh model double exponential smoothing untuk minggu ke-6, menunjukkan bahwa ramalan mempertimbangkan tren data yang ada, memberikan hasil yang stabil dan sesuai dengan pola data yang berubah-ubah di minggu-minggu sebelumnya. Kita masuk kepada kesimpulan. Metode exponential smoothing adalah teknik peramalan sederhana yang efektif digunakan untuk memperkirakan nilai masa depan berdasarkan data historis. Single exponential smoothing digunakan ketika data tidak memiliki tren, sedangkan double exponential smoothing diterapkan saat data menunjukkan kecenderungan naik atau turun. Nilai alfa sangat menentukan seberapa besar pengaruh data terbaru terhadap hasil peramalan. Pada soal latihan yang dihitung menggunakan double exponential smoothing dengan alfa sama dengan 0,3, diperoleh ramalan minggu ke-6 sebesar 25,21 yang menunjukkan bahwa metode ini mampu memberikan hasil prediksi yang stabil dan sesuai dengan pola data yang berubah-ubah. Sekian penjelasan saya mengenai single dan double exponential smoothing. Terima kasih atas perhatian dan waktunya teman-teman semua. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.